Kebenaran mengecewakan tentang niat. Kehidupan batin subjektif kita adalah apa yang benar-benar penting bagi kita manusia. Namun, kita relatif hanya tahu dan memahami sedikit tentang bagaimana itu muncul dan bagaimana fungsinya dalam kehendak sadar kita untuk bertindak. Benjamin Libet, Mino Time. Setelah panggilan telepon pertama dengan Dr. Hewlett, saya sangat ingin tahu lebih banyak. Saya bertanya kepadanya tentang seminar yang akan dia lakukan beberapa minggu kemudian. Dia tidak melakukan apapun untuk membuat saya pergi. Dia bilang dia terus-menerus membersihkan dirinya sendiri. Jadi hanya orang yang tepat yang pergi ke sana. Dia tidak ingin keramaian. Dia ingin hati yang terbuka. Dia yakin bahwa keilahian, kata favoritnya untuk menggambarkan kekuatan yang lebih besar dari kita semua, tetapi itu adalah kita semua, akan mengatur hal-hal untuk yang terbaik. Saya bertanya kepada teman saya Mark Ryan, yang pertama kali memberitahu saya tentang Dr. Hewlett, apakah dia ingin datang. Saya menawarinya untuk membayar perjalanan itu, sebagai hadiah karena telah memberitahu saya tentang keajaiban itu dan orang yang melakukan keajaiban itu. Mark setuju, tentu saja. Saya melakukan penelitian lebih lanjut sebelum perjalanan. Saya bertanya-tanya apakah metode terapis ini ada hubungannya dengan Huna, metode penyembuhan Hawaii yang populer. Huna adalah nama yang diberikan Max Freedom Long, seorang pengusaha yang beralih menjadi penulis untuk spiritualisme Hawaii versinya. Dia mengaku telah mempelajari tradisi rahasia itu dari teman-teman Hawaii-nya saat bekerja sebagai guru di Hawaii. Pada tahun 1945 ia mendirikan asosiasi Huna dan kemudian menerbitkan serangkaian buku. Yang paling populer adalah The Secret Science Behind Miracles. Meskipun menarik, pekerjaan Long tidak ada hubungannya dengan terapis yang saya selidiki. Saat aku mulai mengerti, terapis saya sedang mempraktikkan sesuatu yang Long bahkan belum pernah mendengar sebelumnya, setidaknya tidak seperti yang dilakukan Dr. Hewlett. Semakin banyak saya membaca dan belajar, semakin saya penasaran. Sulit untuk menunggu sampai hari saya terbang untuk bertemu dengan terapis secara langsung. Saya terbang ke Los Angeles bersama Mark dan kemudian kami pergi ke Calabasas, California. Namun pertama, Mark menunjukkan kepada saya Los Angeles dan kami menikmatinya. Tapi yang kami inginkan adalah bertemu dengan pria yang sudah sering kami dengar. Kami memang memiliki beberapa obrolan yang mendalam dan menginspirasi saat sarapan. Tetapi yang kami inginkan adalah menghadiri seminar. Ketika kami pergi ke aula acara, kami menemukan antrian sekitar 30 orang. Saya terus-menerus berusaha untuk berdiri di atas kaki saya untuk melihat melampaui kepala orang lain. Saya ingin melihat terapis saya. Aku ingin melihat pria misterius itu. Saya ingin bertemu Dr. Hewlett. Ketika akhirnya saya sampai di pintu, Dr. Hewlett menyambut saya. "Aloha, Joseph," katanya sambil menjabat tanganku. Dia berbicara dengan lembut tetapi dengan karisma dan kemauan sendiri. Dia mengenakan celana Dockers, sepatu kets, kemeja terbuka dan jaket formal. Dia juga mengenakan topi bisbol, yang kemudian saya ketahui itu adalah ciri khasnya. "Aloha, Mark," katanya pada temanku. Ada percakapan singkat. Dia bertanya kepada kami tentang penerbangan itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari Texas ke Los Angeles dan hal-hal seperti itu. Aku menyukai pria itu sejak saat pertama. Sesuatu tentang kepastiannya yang tenang dan cara hidupnya yang sudah tua membuatku merasakan beberapa korespondensi dengannya. Dr. Hewlett menyukai ketepatan waktu, dan saat seminar dimulai, dia langsung memanggil saya, "Joseph, ketika Anda menghapus sesuatu dari komputer Anda, kemana perginya?" "Aku tidak tahu," jawabku. Semuanya tertawa. "Saya yakin tidak ada yang tahu. Ketika Anda menghapus sesuatu dari komputer Anda, kemana perginya?" Dia bertanya pada kelas. "Di dalam keranjang," teriak seseorang. "Tepat sekali," kata Dr. Hewlett. "Itu masih ada di komputer Anda. Tetapi tidak terlihat. Ingatan Anda pun seperti itu. Mereka masih ada di dalam Anda. Tetapi Anda tidak melihatnya. Yang harus Anda lakukan adalah menghapusnya sepenuhnya dan secara permanen." Saya menganggapnya menarik, tetapi saya tidak tahu apa artinya atau kemana arahnya. Mengapa saya ingin menghapus ingatan saya secara permanen? "Ada dua cara untuk menjalani hidup Anda," Dr. Hewlett menjelaskan. "Dimulai dengan kenangan atau inspirasi. Kenangan adalah program lama yang berulang. Inspirasi adalah Tuhan yang memberi Anda pesan.
Jika Anda ingin memulai dengan inspirasi, maka satu-satunya cara untuk merasakan Tuhan adalah dengan menerimanya. Inspirasi berarti membersihkan diri dari kenangan. Karenanya satu-satunya hal yang harus kamu lakukan adalah membersihkan dirimu sendiri. Dr. Hewlett menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan bagaimana yang ilahi adalah batas nol kita, di mana ketika kita memiliki batas nol, tidak ada kenangan, tidak ada identitas, tidak ada apa-apa selain yang ilahi. Dalam hidup kita ada saat-saat di mana kita mengunjungi keadaan batas nol, tetapi sebagian besar waktu kita dipenuhi dengan sampah, dan itu adalah apa yang kita sebut kenangan, yang menghabiskan waktu kita. Ketika saya bekerja di rumah sakit jiwa dan melihat catatan pasien, katanya kepada kami, saya merasakan sakit di dalam diri saya, itu adalah kenangan bersama. Itu adalah program yang menyebabkan perilaku yang dimiliki pasien. Mereka tidak memiliki kendali atas ini, mereka menjadi mangsa sebuah program. Ketika saya mendengar program itu, saya membersihkannya. Pembersihan menjadi tema yang berulang. Dia menjelaskan berbagai cara untuk melakukan pembersihan ini. Banyak di antaranya tidak dapat saya ungkapkan di sini karena bersifat rahasia. Anda harus mengambil kursus Ho'oponopono untuk mempelajarinya. Lihat www.ho'oponopono.org. Tapi inilah metode pembersihan yang paling sering digunakan Dr. Hewlett, masih digunakan, dan yang saya gunakan juga. Hanya ada 4 kalimat yang harus diucapkan dan diulang-ulang, tanpa jeda, yang ditujukan kepada Tuhan. Aku mencintaimu, saya minta maaf, mohon maafkan saya, terima kasih. Selama seminar pertama akhir pekan itu, kalimat "aku mencintaimu" menjadi bagian dari obrolan mental saya. Sama seperti ketika Anda bangun dengan sebuah lagu di kepala Anda, saya akan bangun dengan perasaan "aku mencintaimu" di otak saya. Apakah saya secara sadar mengatakannya atau tidak? Kalimat itu ada di sana. Kalimat itu adalah perasaan yang baik. Aku tidak tahu apakah kalimat itu sedang membersihkanku dari sesuatu, tapi aku tetap melakukannya. Dan tidaklah mungkin kalimat "aku mencintaimu" bisa berbahaya, dengan cara atau bentuk apapun. Pada satu titik, Dr. Hewlett menunjuk saya lagi dan bertanya, "Joseph, bagaimana Anda tahu apakah sesuatu itu kenangan atau inspirasi?" Saya tidak mengerti pertanyaannya dan mengatakan kepadanya saya tidak tahu. Bagaimana Anda tahu jika seseorang dengan kanker telah membawanya sendiri atau jika itu diberikan kepada mereka oleh Tuhan sebagai ujian untuk membantu mereka? Aku terdiam sejenak. Saya mencoba memproses pertanyaannya. Bagaimana Anda tahu jika sesuatu berasal dari pikiran Anda atau dari yang ilahi? Aku tidak tahu, jawabku. Saya juga tidak, kata Dr. Hewlett. Makanya kita harus terus-menerus bersih-bersih, bersih-bersih, dan bersih-bersih. Semuanya harus dibersihkan karena kita tidak tahu apa itu kenangan dan apa itu inspirasi. Bersih-bersih untuk sampai ke tempat yang tidak ada batasnya, tempat yang kita sebut sebagai batas nol. Dr. Hewlett berpendapat bahwa pikiran kita memiliki pandangan yang sangat kurang tentang dunia dan bahwa pandangan itu tidak hanya tidak lengkap tetapi juga tidak akurat. Konsep ini tidak meyakinkan saya sampai saya mengambil buku Guy Claxton The Wayward Mind. Claxton berbicara tentang eksperimen yang membuktikan bahwa otak kita memberitahu kita apa yang harus dilakukan sebelum kita secara sadar memutuskan untuk melakukannya. Dalam sebuah eksperimen terkenal, ahli saraf Benjamin Libet menerapkan peralatan elektroensefalogram (EEG) kepada orang-orang yang menunjukkan apa yang terjadi di otak mereka. Ternyata sebelum subjek memiliki niat sadar untuk melakukan sesuatu terjadi lonjakan aktivitas otak. Ini membuktikan bahwa niat itu datang dari pikiran bawah sadar dan baru kemudian masuk ke kesadaran pikiran sadar. Claxton menulis bahwa Libet menemukan bahwa niat untuk bergerak muncul sekitar 1/5 detik sebelum gerakan dimulai, tetapi peningkatan aktivitas di otak jelas muncul sekitar 1/3 detik sebelum niat itu hadir. Dalam bukunya Of Desire, Apa yang Kita Inginkan dan Mengapa, William Irvin berpendapat bahwa eksperimen seperti ini menunjukkan bahwa pilihan kita tidak terbentuk secara sadar dan rasional. Sebaliknya, mereka meluap dari pikiran bawah sadar kita dan ketika akhirnya mencapai permukaan kesadaran, barulah kita menguasainya. Benjamin Libet sendiri,
sebagai orang yang melakukan eksperimen kontroversial dan mengungkapkan hal itu, telah menjelaskan di dalam bukunya Mind Time, bahwa tampilan pikiran bawah sadar dari niat untuk bertindak tidak dapat dikendalikan secara sadar, dan hanya pemenuhan terakhirnya sebagai tindakan motorik yang dapat dikendalikan secara sadar. Dengan kata lain, keinginan yang kuat untuk mengambil buku ini tampaknya datang dari pilihan pikiran sadar Anda, tetapi pada kenyataannya, pertama-tama otak Anda mengirim sinyal untuk mengambilnya dan kemudian pikiran sadar Anda bergerak dengan niat yang dinyatakan, seperti, buku ini terlihat menarik, saya pikir saya akan mengambilnya. Anda bisa saja memilih untuk tidak mengambil buku ini, yang akan Anda rasionalkan dengan cara lain, tetapi Anda tidak dapat mengontrol asal mula sinyal yang mendorong Anda untuk melakukan tindakan itu. Aku tahu ini sulit untuk dipercaya. Menurut Claxton, tidak ada niat yang dihasilkan dalam kesadaran, tidak ada rencana di sana. Niat adalah firasat, ikon yang berkedip di sudut kesadaran untuk menandakan apa yang mungkin terjadi. Rupanya, niat yang jelas tidak lebih dari firasat yang jelas. Hal yang memberi saya beberapa masalah adalah mengenai dari mana pikiran itu berasal. Ini benar-benar mengejutkan saya. Karena saya telah menulis tentang kekuatan niat dalam buku saya Faktor Penarik dan membicarakannya di dalam bab rahasia, dan sekarang memahami bahwa niat saya bukanlah pilihan saya sama sekali. Ini benar-benar mengejutkan saya. Tampaknya apa yang saya lakukan ketika saya mendefinisikan niat hanyalah verbalisasi dari ikon yang sudah berkedip di otak saya. Pertanyaannya kemudian menjadi, apa atau siapa yang mendorong otak saya untuk mengirim niat? Bahkan, saya kemudian bertanya kepada Dr. Hewlett, siapa yang bertanggung jawab? Dia tertawa dan berkata dia menyukai pertanyaan itu. Oke, tapi apa jawabannya? Saya akui saya masih bingung tentang niat ini. Saya telah kehilangan 30 pound dengan pola pikir yang teguh dan menegaskan niat saya untuk menurunkan berat badan. Apakah saya kemudian menyatakan niat atau hanya menanggapi sinyal untuk menurunkan berat badan dari otak saya? Apakah itu sebuah inspirasi atau kenangan? Saya menulis untuk bertanya kepada Dr. Hewlett. Dia menjawab, di nol tidak ada apa-apa, tidak juga masalah. Bahkan tidak perlu niat, kekhawatiran tentang berat badan hanyalah kenangan yang kembali. Dan ingatan ini menghapus nol, yaitu kamu untuk kembali ke nol, keilahian untuk kembali kepada Anda. Keilahian perlu menghapus kenangan di balik kekhawatiran berat badan. Hanya dua hukum yang menentukan pengalaman, inspirasi dari keilahian dan memori yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Yang pertama benar-benar baru, yang kedua lama. Kitab suci mengatakan bahwa Nabi Isa berkata, carilah dulu kerajaan, yaitu batas nol dan segala sesuatu yang lain akan diberikan kepada Anda sebagai tambahan yaitu inspirasi. Nol adalah tempat Anda dan keilahian berdiam. Tempat dari mana dan dari mana semua berkah, kemakmuran, kesehatan, dan kedamaian mengalir. Peace out of imagination, kedamaian melampaui pemahaman. Dr. Hewlett. Sejauh yang saya mengerti, Dr. Hewlett melihat niat masa lalu dan pergi ke sumbernya, yaitu tingkat nol di mana ada batas nol. Dari sana, seseorang mengalami ingatan atau inspirasi, keasyikan dengan penderitaan atau itu kenangan. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah mencintainya, memaafkannya dan berterima kasih padanya. Dengan membersihkannya, Anda memastikan bahwa yang ilahi memiliki kesempatan untuk datang dengan ilham. Apa yang tampaknya benar adalah keinginan saya untuk makan berlebihan sesuai jadwal, yang membuat saya gemuk hampir sepanjang hidup saya. Itu muncul dari ketidaksadaran saya. Sebelum ia dibersihkan, ia tetap di sana dan terus muncul ke permukaan. Dan jika itu terus muncul, saya harus terus mewaspadai pilihan saya, makan berlebihan atau tidak. Ini akhirnya menjadi pertempuran seumur hidup. Ini tidak lucu. Ya, Anda bisa membalikkan kecenderungan memanjakan diri dengan mengatakan tidak. Tapi tentu saja, ini membutuhkan energi dan disiplin yang luar biasa. Seiring waktu, mengatakan tidak pada kecanduan bisa menjadi kebiasaan baru. Tapi apa cara untuk sampai ke sana? Sebaliknya, dengan mengosongkan memori, maka suatu hari ia akan hilang dengan sendirinya. Kemudian, keinginan untuk makan berlebihan tidak akan muncul lagi. Hanya kedamaian yang akan tersisa. Singkatnya, niat hanyalah kain kotor dibandingkan dengan inspirasi. Ketika saya dengan keras kepala terus ingin melakukan sesuatu, maka saya terus berjuang dengan apa adanya.
Tetapi ketika saya berhenti untuk memberi ruang bagi inspirasi, maka hidup saya berubah. Saya masih tidak yakin apakah ini cara dunia bekerja dan saya masih bingung tentang kekuatan niat. Jadi saya memutuskan untuk melanjutkan penjelajahan. Saat itu saya sedang makan malam dengan Rhonda Byrne, pencipta dan produser film hit The Secret. Saya menanyakan sesuatu yang sudah lama ingin saya ketahui. Apakah Anda mendapatkan ide untuk film itu atau bagaimanakah Anda mendapatkannya? Saya tahu dia telah menerima inspirasi untuk trailer film tersebut, trailer viral yang sangat populer dan sekarang terkenal. Lihat www.tsecret.tv. Dia pernah mengatakan kepada saya bahwa ide untuk trailer datang kepadanya secara tiba-tiba. Dalam hitungan detik, dia menyelesaikannya dalam 10 menit. Jelas dia telah menerima semacam inspirasi yang mengarah pada pembuatan trailer paling efektif dalam sejarah. Tapi saya ingin tahu apakah ide untuk keseluruhan film itu berasal dari sebuah inspirasi atau apakah dia merasa dia melakukannya karena alasan lain. Ini adalah inti dari minat saya pada niat. Apakah kita menetapkan niat yang membuat perbedaan atau kita mendapatkan ide yang nantinya kita sebut niat? Aku menanyakan ini padanya saat kami sedang makan malam. Rhonda terdiam cukup lama, tatapannya kosong dan merenungkan pertanyaan saya. Dia mencari jawabannya di dalam dirinya sendiri. Akhirnya dia berbicara, "Saya tidak begitu tahu," katanya. "Tentu saja itu adalah ide yang datang kepada saya, tetapi saya mewujudkannya, saya melakukan pekerjaan itu. Jadi saya akan mengatakan bahwa saya mewujudkannya." Jawabannya mengungkapkan, ide itu datang kepadanya, yang berarti itu datang sebagai inspirasi, karena film ini begitu kuat, dikerjakan dengan baik dan dikomersialkan dengan cerdas. Saya hanya bisa percaya bahwa semuanya adalah manifestasi dari yang ilahi. Ya, ada pekerjaan yang harus diselesaikan dan Rhonda melakukannya, tapi ide itu datang sebagai inspirasi. Ketika Anda datang dari level 0 di mana ada batas 0, Anda tidak perlu niat, hanya menerima dan bertindak dan keajaiban terjadi. Anda dapat memblokir inspirasi. Saat itu Rhonda bisa saja menolak dorongan yang menyuruhnya membuat film itu. Disinilah kehendak bebas berperan. Ketika ide untuk melakukan sesuatu muncul di benak Anda, apakah itu berasal dari inspirasi atau ingatan? Jika Anda menyadari dorongan itu, Anda dapat memilih untuk bertindak atau tidak. Dalam bukunya The Mind and the Brain, Jeffrey Schwartz berpendapat bahwa kehendak sadar Anda, kekuatan Anda untuk memilih, dapat memblokir impuls yang telah dimulai di pikiran bawah sadar Anda. Dengan kata lain, Anda mungkin memiliki keinginan untuk mengambil buku ini di tangan Anda, tetapi Anda dapat membatalkan keinginan itu jika Anda mau. Ini adalah kehendak bebas. Kehendak bebas, seperti yang dikatakan Schwartz, dia menulis bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Libet telah menganut gagasan bahwa kehendak bebas bertindak sebagai penjaga gerbang untuk pemikiran yang muncul dari otak dan tidak mengabaikan implikasi moral dari ini. William James, psikolog legendaris, merasa bahwa kehendak bebas dilakukan setelah dorongan untuk melakukan sesuatu dan sebelum benar-benar melakukannya. Sekali lagi, Anda bisa mengatakan ya atau tidak, dibutuhkan banyak kejelasan untuk melihat alternatifnya. Apa yang Dr. Hewlett ajarkan kepada saya adalah bahwa dengan terus-menerus membersihkan semua pikiran, baik dari inspirasi atau ingatan, saya akan jauh lebih mampu memilih apa yang benar pada saat tertentu. Saya mulai melihat bahwa penurunan berat badan saya terjadi karena saya memilih untuk tidak mematuhi ingatan atau kebiasaan yang mendorong saya untuk makan lebih banyak dan lebih sedikit bergerak. Dengan memilih untuk tidak mengikuti impuls adiktif itu, saya mengaktifkan kemampuan saya untuk menjalankan kehendak bebas, atau non-kehendak bebas. Dengan kata lain, keinginan untuk makan berlebihan adalah kenangan, bukan inspirasi. Itu datang dari sebuah program, bukan dari Tuhan. Saya mengabaikan atau membatalkan program. Dari apa yang saya pahami, Dr. Hewlett akan menyarankan sebagai pendekatan terbaik untuk mencintai program ini sampai program itu bubar. Ketika hanya keilahian yang tersisa, saya masih tidak mengerti semua ini dengan baik, tetapi saya mendengarkan, dan saya memilih untuk tidak mengecualikan apapun hanya karena itu adalah sesuatu yang baru. Saya tidak tahu apa yang ada di toko untuk saya.